Rasul dan para pengikutnya. Dan itu hampir semua Nabi, coba aja deh. Kalau sama tadarus lah, sambil ngerti artinya. Iya kan? Nah, di situ kalau sama ngikuti, itu begitu. Jadi kalau kita lihat di setiap periode itu baik waktu zaman, baik dimulai Nabi Nuh lah. Kalau kita sejarah itu, Nabi Nuh itu kan generasi ketiga ya. Setelah Nabi Adam, kemudian ada satu turunan lagi, Nabi Yesus atau siapa itu, kemudian ada Nabi Idris. Setelah itu kemudian ada beberapa keturunan lagi, kemudian Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini yang sudah mulai itu, jidal itu. Para umat itu suka membantah karena memang penyelewengan sudah mulai banyak terjadi ya, penyelewengan akidah terutama, orang mulai menyembah nenek moyang yang kayak gitu gitulah. Di awal-awal manusia ada, enggak ada kayak gitu. Nah, jidal itu sampai di masa di sini dijelaskan, wis lah Henoh, wis kamu itu, wis lah kita ini sudah terlalu banyak berdebat katanya, udahlah. Jadi peristiwa Nabi Nuh berdebat dengan umatnya itu sudah berkali-kali. Dan Nabi Nuh itu wablek dalam tanda kutip positif ya. Kalau wablek dalam konsep positif itu istilahnya teguh, tegar. Sering Nabi Nuh itu dipukuli sampai hampir mau gugur itu. Sering. Pernah itu ketika ada umatnya sedang kumpul-kumpul gitu. Lalu Nabi Nuh ke sana menyampaikan ajaran. Nuh, diam. Menang. Bosan kami dengar kamu itu. Tapi Nabi Nuh kan memang karena tuntutan tugas ya, disampaikan terus. Diantemi orang banyak, dipukuli, sampai sudah dikira mati, dilempar ke selokan gitu. Nabi Nuh kan sendiri memang, tidak punya teman, tidak punya tentara, tidak punya siapa-siapa. Pengikut pun ya, yang kemarin kan di ayat sebelumnya itu kan dijelaskan itu. Orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh itu, orang-orang yang dianggap oleh masyarakat arodhiluna badiyar ro'yi itu. Orang-orang yang ittaba'aka itu, Nuh, itu hanyalah orang-orang yang hum arodhiluna badiyar ro'yi. Orang-orang yang lemah rendah di antara kalian. Gitu. Dan orang-orang kayak misalnya mengikuti Nabi Musa itu hanya orang-orang yang memang karena sudah muak dengan Fir'aun gitu ya. Tapi itu sedikit. Nah, setelah perdebatan, Nabi Nuh juga sudah hampir dibunuh dan sebagainya. Tapi masih wablek. Umat kan juga sudah capek. Mukuli Nabi Nuh sampai capek. Apa menyiksa, sampai segini aja lah Nuh. Biar kamu juga lega, aku juga lega, segini aja lah. Toh kamu tak pukuli berkali-kali, kamu tak dustakan juga nggak ada bukti, kami juga ngapa-ngapain sehat-sehat aja tuh. Kan gitu dia. Nah, sehingga kemudian apa? Nabi Nuh begini ya sama umatnya itu. Wes kita aja loh. Kita sudah ini dan juga fakta kamu juga sudah banyak membantah kami, sudah banyak lah. Dan maka kamu juga jidalana terhadap Pak Tina wes datangkan aja wes di mata itu apa yang kamu ancamkan pada kami itu datangkan ya wes, coba sih pengen lihat aku bener nggak sih kamu itu gitu kan inggota minasa bikin jika kamu memang benar segini aja lah kita bantah-bantahan berkali-kali kamu mengungkapkan alasan bahwa sembahlah Allah ta'budu illa iyahu annahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia, sembahlah, jangan menyembah yang lain kecuali menyembah dia, Allah. Nah, aku nggak bisa melihat Allah, kami nggak bisa melihat. Kalau patin kami kan jelas kami bisa lihat. Wes gini aja, datangkan. Fatina bimata itu nah. Ingkunta jika kamu memang benar-benar sodikin orang yang benar. Wes mina sodikin, benar harus datangkan wes. Nah, ini loh dulu.
tantangan beratnya Nabi itu kan gak enaknya gini. Ketika uji tantang gitu, dan Nabi itu kan juga seperti yang kemarin kita bahas. Ana basyarun. Aku itu manusia biasa seperti kamu. Tidak punya kuasa. Kemarin kan yang kita bahas itu, yang di ayat 31 itu. La aku lakum indi khazainullah. Aku ini bukan orang yang pernah bilang, aku punya perbendaharaan harta, sehingga aku nanti bisa menjadikan kamu kalau dekat dengan aku kaya. Kayak orang-orang sekarang gitu kan. Bersolawat biar kaya. Lalu Nabi Muhammad sendiri pada saat masih hidup saja tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang dekat sama beliau akan kaya. Malah itu pernah itu. Ada orang jawab Nabi Muhammad, ya Rasul, la uhibbuka kan. Sungguh aku cinta. Pertama uhibbuka gitu. Aku cinta kamu ya Rasul. Rasulullah tidak noleh. Lalu jawab lagi, ya Rasul, la uhibbuka. Sungguh aku cinta kamu ya Rasul. Gitu. Sungguh aku cinta kamu. Rasul masih nggak oleh. Terus ketiga dibalik, ini ditambah gitu. Sungguh ya Rasul, aku ini la uhibbuka. Sungguh aku cinta kamu. Lalu Rasulullah noleh. Kamu benar tak cinta sama aku. Itu. Perhatikan apa yang kamu ucapkan. Karena biasanya orang yang cinta kepadaku itu nanti akan datang kepadanya ujian, kekurangan harta dan sebagainya itu. Cepatnya datangnya ujian ke dia itu lebih cepat daripada datangnya air yang turun dari atas ke dalam jurang. Itu orang yang cinta dan dekat Rasulullah. Kenapa? Ya logikanya ketika orang cinta Rasulullah itu mesti kemudian mati-matian berjuang bisa-bisa untuk ikut bersama Rasulullah. Korban tenaga, harta, pikiran. Lah kok sekarang katanya kalau dekat Rasulullah nanti bisa jadi kaya, ini dari mana? Dari mana? Apalagi salawat saja kemudian bisa jadi kaya, itu gimana ceritanya? Inilah. Para nabi selalu mengatakan itu. Seperti yang dalam ayat 31 itu. La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku itu memiliki perbendaharaan gudang harta. Tidak punya. Wala a'lamul ghaib. Aku juga nggak pernah mengatakan bahwa aku tahu yang gaib. Lah kok sekarang katanya ada Gus yang bisa tahu kapan matinya orang. Kadang tahu ini orang di Mekah lagi ngapain. Apa tubuhnya di sini tapi sedang sholat di Mekah. Ini sejak kapan? Para nabi dulu. Nabi Nuh masuk ulul azmi loh ya. Dan Nabi Muhammad juga pernah menyatakan begini sama. Wala aqulu ini malakun, dan aku juga nggak pernah bilang bahwa ini malaikat yang nggak pernah salah, yang suci semuanya. Enggak pernah bilang begitu. Wala aqulu lil ladzina tazdad. Dan aku juga tidak pernah mengatakan bahwa kepada orang-orang yang kamu anggap lemah, ayunukum dalam mata kalian itu la yu'tiyallahumul khair, bahwa mereka tidak akan dapat kebaikan. Artinya Nabi Nuh ketika ditantang ini, ketika ditantang Faktina bimata iduna, inilah keluhnya. Ketika Nabi Nuh ditantang Faktina bimata iduna, coba datangkan siksa pada kami. Loh, Nabi Nuh yang nggak bisa. Maka jawab beliau, qala innama ya'tikum bihi. Innama ya'tikum bihillahu. Nggak iso. Yang bisa datangkan itu adalah Allah. Allah. Insya jika pun Allah menghendaki kapan, di mana, dalam bentuk apa, nggak tahu aku. Itu Allah semua. Loh ini loh. Jadi ketika Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, hai umatku, aku khawatir jika kamu mendurhakai Allah, maka akan datang azab yang pedih dari Allah. Gitu kan? Lalu benar-benar mereka yang wis aku durhaka, mau ngapain? Nah, nggak datang ya. Yang katanya dikasih azab tadi. Berat jadi Rasul itu, nggak enak. Makanya dulu Pak Guru Mukhtar ketika difitnah, diisukan ngaku jadi nabi dan lain sebagainya itu. Jawab beliau gini, lah guru untuk apa ngaku jadi nabi? Jadi nabi itu nggak enak kok. Jadi nabi itu mesti dicaci, dimusuhi, dijauhi, didiskriminasi. Bahkan tidak jarang itu dibunuh. Nah untuk apa ngaku jadi nabi? Kalau ngaku jadi presiden, ngaku jadi gubernur gitu enak, dihormati, disanjung-sanjung, dikasih materi. Nah ngaku jadi nabi itu enaknya apa? Tahun 69 itu Pak
Muhtar itu di fitnah, diisukan aku jadi nabi sampai diamankan 4 bulan kan beliau itu. Ya karena fitnah, padahal tidak pernah beliau ngajarin itu dan tidak pernah memang ngaku. Nah, kembali ke ayat ini, jadi nggak enak jadi nabi itu. Kayak gini, ketika diperintah Allah nyampaikan, sampaikan sama umatmu. Kalau umatmu itu masih juga menyembah selain aku, akan datang siksa yang sangat cepat. Karena Allah juga, Innallaha sari'ul iqab, Innallaha sari'ul hisab, gitu. Allah itu sangat cepat penghisapannya, sangat cepat balasannya. Nah, begitu ditantang sama umatnya, ya wes datangkan. Faktina bimata iduna. Enggak datang-datang. Innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Sungguh yang bisa mendatangkan azab itu adalah Allah, itu pun jika Allah menghendaki. Tapi jika pada saat itu datang wa ma antum bimu'jizin, kamu tidak bisa menolaknya. Wala yang fa'ukum, dan juga nasihatku tidak bermanfaat. Nusi nasihatku. Ya kan? In aradtu an ansahalakum. Jikapun aku ingin memberi nasihat kepadamu, tetapi di sisi lain in kana Allahu yuridu ayyuhyakum. Ketika Allah sudah memang berkehendak menyesatkan kamu, sudah di ayat lain disebut toba'a. Orang toba Allahu ala qulubihim. Allah sudah menutup hati mereka. Kenapa? Wa rabbukum wa ilaihi turja'un, dan dialah Tuhan kalian dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Am yaquluna iftarahu, dan jika mereka orang kafir berkata bahwa kamu cuma mengada-ada, ya, mengada-ada saja, katakanlah Muhammad, ini kepada Nabi Muhammad sudah. Nah, di masa Nabi Nuh itu, ketika ditantang, wes datangkan siksa. Nah, pada saat itu kan kemudian Nabi Nuh diperintah Allah tuh. Nanti di ayat lain disebutkan. Di ayat selanjutnya, Allah perintah kepada Nabi Nuh, wes wasna'il fulk, buatlah perahu. Pada saat Nabi Nuh ya nggak tahu itu untuk apa gitu, karena ya tidak diberitahu Allah nanti itu akan terjadi apa. Wes buat perahu. Ya, Nabi Nuh ini kan berada di daerah pegunungan, bukan pegunungan, perbukitan lah. Lalu bikin perahu itu untuk apa? Dan teknologi orang bikin perahu saat itu juga nggak banyak, nggak ada orang daerah di sana. Nah, tapi Allah alam Nabi Nuh itu dari mana kan perdebatan juga. Karena apa? Yang dipakai oleh Nabi Nuh, besok insya Allah kita bahas ya, itu perahunya itu perahu beda ya. Kayu yang kalau memang itu Nabi Nuh diklaim dari Timur Tengah, kayu yang ditemukan sekarang sebagai bahan perahunya Nabi Nuh itu nggak ada di sana. Itu dari benua lain. Nah, sudah kembali ke sini. Jadi ketika Nabi Nuh ditantang itu, wes datangkan siksa itu. Setahun setelah ngomong itu, ayo kita tunggu. Fangtadiru ini ma'akum minal tadirin. Wes saya tunggulah nanti aku bersama kalian juga yang menunggu. Setahun nggak datang. 2 tahun nggak datang. Nggak ada siksa, orangnya enak-enak aja. Yang ngolok-ngolok ya tetap dapat rezeki banyak, karirnya juga moncer, badannya ya sehat-sehat saja, nggak ada. 10 tahun, nggak ada juga. 20 tahun yang ngolok-ngolok udah mati. 30 tahun, yang dulu masih bayi sudah besar, elok-elok ngolok-ngolok, nggak ada siksa. Terus gimana? Jangankan orang kafir, nggak malah kafir. Orang yang dulunya beriman aja bisa jadi mulai ragu. Gimana? Nggak ada gini. Bisa jadi, mulai meragukan. Ternyata apa yang dijanjikan Allah itu 40 tahun kemudian baru datang. Jadi tergantung Allah, terserah Allah mau mendatangkan kapan gitu. Karena meskipun inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak. Tapi kan yang tahu janji Allah kapan datang itu hanya Allah. Misalnya janji bahwa akan ada kiamat. Siapa yang sekarang percaya kiamat? Pembangunan dunia sebegini pesat.
Ya kan? Arab yang datangnya Islam berada di sana sekarang aja gencar-gencarnya bangun besar-besaran itu Arab Saudi mau bangun kota di apa namanya itu Venom atau apa itu istilahnya itu mau bangun kota sepanjang berapa puluh kilometer gitu. Kota horizontal. Iya, siapa yang percaya kiamat kalau kayak gitu? Nah, nah di sini menunjukkan bahwa memang wa'dallahi, janji Allah itu hanya bisa percaya kalau memang ada bibit iman di dalam hatinya. Kalau enggak ada, enggak, susah, susah. Susah beriman. Itu. Apalagi Nabi Nuh sendirian, enggak punya teman, juga secara ini kayak kemarin disampaikan sama mereka itu. Oke. Wa ma naroka. Dan kami ini melihat kamu itu tidak lain, gitu kan? Kamu itu wama naroka dan lakum kamu itu kalian dan para pengguna alaina atas kami. Min fadli tidak ada kamu punya kelebihan di atas kami tidak ada. Kelebihan apa coba Nuh kamu itu? Harta ya gak punya, kamu juga orang miskin. Ilmu apa? Kamu juga nggak pernah mondok, nggak punya kuliah, nggak pernah apa. Status apa kamu? Kamu juga bukan nggak punya posisi apa-apa, strata sosial apa, nasab. Kamu siapa? Kamu cuma keturunan orang biasa. Nggak ada. Jadi dasar apa yang bisa kami buat untuk mentaati kamu? Nggak usah mentaati, hormat saja loh, nggak ada. Apalagi kamu hanyalah seorang yang bernama Yaskun, Gembeng, pengembala yang biasa. Nah itu yang akhirnya kepada Nabi Muhammad pun dibegitukan. Nabi Muhammad pun digitukan. Jadi ini membuktikan bahwa kebenaran dulu itu sejak dulu ya para penentang utamanya itu ya para tokoh masyarakat setempat penentang utamanya. Yang kedua pengikut para nabi itu ya rata-rata itu tadi ardalun itu yang kadang dianggap badiar ro'i, kurang wawasan, kurang punya daya kritis sehingga gampang saja nerima ajaran-ajaranmu itu, gampang dibujui, gampang ditipu. Wong Fir'aun saja loh ketika lihat Nabi Musa sudah dengan hampir punya 11 tak 7 mukjizat itu. Gitu aja Fir'aun masih ngomong inilah adzunuka minal kadhibin. Kami ini sungguh Musa. Kami ini masih yakin bahwa kamu hanyalah satu di antara golongan para pendusta. Padahal mukjizatnya Nabi Musa sudah sebegitu besar-besar hebat-hebat. Nah, ini yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Nuh, ya, bahwa ada banyak bukti pun manusia tidak selalu percaya. Demikian pula ketika kapan datangnya janji Allah itu, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Gitu teman. Enggak, kalau ada satu dua hal yang ingin dielaborasi, kita pertajam di sini. Oh, silakan ditanyakan dan saya tetap berharap bahwa kita semua jangan mengurangi keyakinan kita terkait tentang kebenaran Al-Quran, baik yang bersifat prediktif maupun yang bersifat penjelasan tentang masa lalu. Ya. Oh, silakan. Ada yang menanyakan atau disampaikan? Silakan. Saya tak, ya silakan. Saya tak clear. Atau ada hal yang perlu dipertegas? Jelaskan kembali, silakan. Pertanyaan sampean itu kenapa saya nggak penting?
Karena mungkin sama pertanyaanku nggak penting, takut aku, sungkan aku. Jangan. Karena bisa jadi jawaban dari pertanyaan sampean itu adalah sesuatu yang baru yang kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain yang tidak bertanya. Karena bisa jadi pertanyaan itu yang kedua, bisa jadi pertanyaan itu juga ada di kepala orang lain, tapi nggak berani ngomong juga. Nah, sehingga ketika nanti sama berani speak up, ngomong, nanti itu akan bermanfaat untuk yang lain. Ini ada pertanyaan, Gus. Ya. Zaman Rasulullah itu tidak ada taraweh. Taraweh itu sudah sesudah Rasulullah. Lalu yang mengadakan taraweh itu siapa? Yang mengadakan taraweh paling betul. Ini. Lalu ada yang 11, ada yang 21, ada yang cepat-cepatan seperti dikasih kelakar itu loh, katanya waktu kecil. Itu menurut siapa itu? Jadi gini, kita ngomong dari sisi sejarah dan dari sisi bahasa. Jadi tarawih itu artinya apa? Tarawih itu artinya sebentar-sebentar istirahat. Tarawih itu artinya itu, bahasa. Kenapa? Karena dulu di masa Rasulullah itu sejarahnya gini, betul. Rasulullah itu kan kalau Ramadan itu kan hampir selalu itikaf ya. Di masjid, menghabiskan waktu di masjid. Nah, sebagaimana biasa, pas Ramadan masuk, Rasulullah tahajud tuh. Tahajud yang sama yang dilakukan baik sebelum Ramadan. Cuma memang lebih lama menghabiskan waktu di masjid ketika Ramadan Rasulullah. Nah, saat tahajudnya Rasulullah itu yang paling sahih itu 11 rakaat. 11 rakaat itu 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. 11 rakaat itu bisa ada yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 3 rakaat. Atau 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Itu yang paling sering dilakukan Rasulullah. Nah, suatu saat beliau tahajud. Seperti biasa. Dan tidak undang-undang. Ternyata malam pertama ada sampai 2 baris yang ikut. Malam kedua ada sampai 4-5 baris. Malam ketiga ternyata sampai full masjid itu. Malam keempat orang pada nunggu semua, Rasul nggak keluar. Sampai ada yang lempar kerikil ke atas atap Rasulullah, dipikir Rasulullah ketiduran supaya bangun. Ternyata Rasulullah nggak keluar sampai subuh. Ketika subuh baru jamaah keluar, keluar untuk sholat berjamaah, lalu disampaikan kepada seluruh jamaah, aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku sengaja tidak keluar karena aku nggak mau ibadah sunnah nanti dianggap wajib. Jadi kalau kamu mau menginginkan itu, sholatlah di rumah masing-masing. Itu sama Rasulullah. Jadi tahajud bersama di masa Rasulullah waktu itu ya hanya berjalan itu. Nah, setelah Rasulullah wafat, kebiasaan baik itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Jadi tahajud bersama bareng-bareng itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Tapi ya memang itu, di sepertiga malam terakhir, jadi malam itu kan dibagi 3 ya. Sepertiga malam pertama itu adalah habis isya sampai sekitar jam 11. Sepertiga malam kedua antara jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 itu. Sepertiga malam terakhir itu jam 2 atau jam 3 sampai fajar. Rasulullah sholat tahajudnya sepertiga malam terakhir itu. Nah, Abu Bakar pun gitu melanjutkan 11 rakaat itu dari sepertiga malam terakhir itu. Gitu. Lalu di masa Umar bin Khattab, nah ini pertanyaannya paling dulu. Di masa Umar bin Khattab, ternyata yang ikut tahajud itu makin lama makin dikit. Mungkin karena mungkin semangatnya turun atau apalah terserah. Pokoknya makin lama makin dikit. Nah, Umar kemudian berijtihad. Ijtihad itu melakukan terobosan baru, bersungguh-sungguh untuk menelurkan satu hukum. Nah, apa ijtihad hasilnya? Secara istimbat, benar Umar bin Khattab berpikirnya adalah kan tahajud itu masuk di antara sholatul lain. Nah, yang namanya sholatul lain kan berarti waktunya bisa pokoknya setelah isya.
Maka oleh Umar bin Khattab, salat tahajud yang biasanya dilakukan Rasulullah di sepertiga malam terakhir, ditarik sama Umar ke sepertiga malam pertama. Yakni habis Isya. Tapi karena secara waktu lebih ringan, maka Umar berijtihad juga. Yang biasanya Rasulullah 8 ditambah jadi 20. Jadi hampir 2,5 kali lipat. 20. Imamilah sama anak. Kemudian diakhiri dengan witir 3 kali. Akhirnya jadi 23 itu. Apakah benar? Umar bin Khattab boleh. Karena Pak Rasul juga bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ada hadisnya. Sehingga waktu itu Umar tetap bisa dan diikuti oleh sahabat. Nah, sebagian itu. Kemudian tentang tarawih yang cepat itu. Nah, itu hadisnya itu sudah jelas banget. Qurannya juga sudah jelas banget bahwa ketika kamu sholat, lakukan sholat dengan apa? Tumak ninah istilahnya. Tumak ninah itu dalam semua bahasa, ya itu artinya adalah pelan, khusyuk, anteng. Anteng. Nah, kalau tumak nina itu anteng, terus kemudian kalau mengalami ya monggo diartikan sendiri, gitu loh. Secara logika saja, gini loh dulu. Kalau sampean menghadap bupati saja, berani tak sampean datang ke ruangannya bupati terus, Waalaikumsalam, wonten, wonten, sudah pulang, wani sampean, nggak berani. Jangankan ngomong, Waalaikumsalam, apa itu dah? Ya, stop pulang. Padahal di dalam omongan sama itu ada, Pak Bupati, ini proposal saya. Nih, tak lempar ya, bentar ya, saya ada kepentingan. Berani sama ngomong gitu. Itu ke bupati. Sampean ke ruangan tamu bupati pertama harus ke protokoler, nanti janjian, begitu janjian pada hari hanya, mesti sama menata baju, menata suara, wis opo ae. Nanti begitu masuk ruangan pertama diterima tamu, setelah itu masuk ke ruang tunggu aja lo sama aja lo nggak berani, di ruang tunggu baru. Begitu masuk ruangannya wes ditata duduknya, ngomongnya pelan, ya kan? Watuk lo ditahan, ya kan? Nah ini kepada Allah yang Maha Kuasa menciptakan jagat raya. Lah kok lebih lasak daripada kan yang enggak, itulah. Itu. Dan perintahnya sendiri jelas bahwa kita itu diperintah untuk sholat itu tumak ninah. Sholat itu harus apa? Anteng, harus khusyuk. Oke? Nonton. Berarti kalau yang cowok sholatnya itu berarti termasuk nggak sopan gitu. Ya monggo. Ini ada satu hadis dari hadis riwayat Bukhari, ya, Muslim, artinya mutafak alaih itu, bahwa Rasulullah bersabda, kamu itu kalau sholat itu sholatnya ketika berdiri saat sholat, berdirilah dengan tumak ninah, saat rukuklah dengan tumak ninah, kemudian lakukan semua tumak ninah itu dalam sholatmu. Apa arti tumak ninah? Tumak ninah itu berhenti dan tidak bergerak, salah bahasa. Artinya memang pada saat sampean rukuk itu ya memang berhenti beberapa saat, tidak bergerak blas, tumak ninah betul, tetap pada tempatnya gitu. Nah, artinya memang benar-benar ketika sholat pakai itidal, ketika rukuk, ketika sujud dan sebagainya memang begitu. Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sholat itu, baik berdoa maupun sholat itu, satu di antaranya memang menjadi cara kita meminta tolong kepada Allah, itu adalah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu ya khashi'in, khusyuk. Itu. Jelas ya? Udah lagi?
Saya Gus. Ya. Tadi itu loh menyambung mengenai iktikaf. Iktikaf itu harus dilaksanakan di masjid ya. Itu. Terus amalan apa yang paling afdol pada waktu kita melaksanakan iktikaf? Yang kedua, apabila seorang wanita itu mengerjakan, maksud saya itu di dalam Lailatul Qadar itu mengerjakan ibadah di rumah itu apa juga mendapatkan mendapatkan pahala Lailatul Qadarnya, Gus? Terima kasih. Jadi kalau dalil iktikaf, mulai dari dalil dulu ya. Dalil iktikaf itu ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Kemudian Al-Baqarah ayat 125, kita lihat. Ya. Lihat dulu, dibuka. Al-Baqarah 125 sama 187. 187 aja dah. Ada dua itu. 187. Sudah ketemu? Oh. Bentar Gus, benar. Satu 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Ya betul Gus. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tetapi Dia menerima tobatmu dengan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Sadaqallahul-Adzim. Itu 187. Wah, yang 125. Sudah ada yang ketemu, silakan. Mungkin yang lain bisa bantu. 125. 125. Ada yang lain yang bisa bantu mungkin lebih cepat? Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Jadi Itu Gus. menjadi satu di antara dasar bahwa memang itikaf itu sebagian besar dilakukan Rasulullah di masjid. Yang namanya itikaf itu ya. Jadi itikaf itu di masjid dan dasar hadisnya jelas bahwa dari hadis Aisyah itu ya, dari hadis riwayat Bukhari Muslim juga disampaikan begini.
Jadi ya dari riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ayat 3 itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah. Jadi beliau melakukan itikaf itu sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, kemudian istri-istri beliau juga melakukan itikaf setelah beliau wafat. Dan melakukannya di masjid. Memang begitu. Nah, pertanyaan kedua tentang Lailatul Qadar, tidak ada satu dalil yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya bisa diterima di masjid. Jadi Lailatul Qadar itu tentang waktu, bukan tentang tempatnya. Bahwa memang ada karunia Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan itu bisa diburu. Ada yang mengatakan cuma malam 10 malam terakhir, tapi banyak yang jumhur juga menyatakan itu bisa pokoknya dalam 1 bulan Ramadan itu di sana kesempatan untuk dapat. Sehingga ketika di rumah maupun dimanapun ya Allah alam kalau Allah berkehendak. Apakah haid juga bisa dapat? Tidak ada satu dalil yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu karunia hanya diberikan kepada orang yang tidak haid. Misalnya tidak ada. Sehingga karena Lailatul Qadar itu tidak berhubungan dengan sholat, tidak berhubungan dengan apa yang dilarang-larang kayak puasa itu, tapi kepada orang yang memang benar-benar muji pada Allah. Sementara orang tidak sholat kan boleh saja dia bertasbih, bertahmid, bertahlil. Yang tidak boleh itu kan sholat, memegang Quran, puasa dan sebagainya itu. Kalau bertasbih, bertahmid kepada Allah tetap boleh aja. Jadi wallahu a'lam. Apakah dia bisa dapat atau tidak ya sangat tergantung terhadap kedekatan dia kepada Allah. Saya rasa itu dan kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan Allah sampai hari ke-17 ini. Dan mestinya sedih kita karena sebentar lagi riyaya. Kenapa sedih ya? Karena energinya nanti bisa berkurang lagi tuh pada saat di luar bulan Ramadan. Maka ayo kita pastikan energi kita tidak berkurang dengan membiasakan amalan-amalan baik ini untuk tetap kita laksanakan setelah Ramadan. Puasanya kita ganti setelah Ramadan dengan puasa sunnah, toh? Ya, biar tetap merasakan buka. Ngajinya juga gitu, tadarus. Setiap pagi tetap kita tadarus untuk baca Quran, seterusnya. Maca Quran kena sama dan seterusnya. Sedekahnya juga gitu, jangan kendor, jangan berhenti setelah Ramadan. Oke, kita bawa spirit Ramadan ke bulan-bulan selanjutnya. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wa al-bala. Rabbana nasabina. Amin. Wana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Rabbana qul lana wa tawallana wa ansana kafiran wa nasabana. A'udzu bika min hamazati syaitan wa min sharri hasidin idza hasad. Amin. Rabbana Allahumma fa'alna wa barik lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an al-hulana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna bima wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tahu.